Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, dan pukul 17 dan pukul 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Marilah kita datang menghadap Tuhan, Allah semesta alam, beribadahlah kepadanya, sebab hanya Dialah yang patut disembah dan dipermuliakan. Ia mencurahkan damai yang menggantikan pergumulan, ia menunjukkan keajaiban yang meneguhkan iman. Padukanlah suara dalam tembang puji-pujian, bersolaklah bagi namanya yang kudus. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, tema kebaktian minggu ini ialah mendengar
mengenal dan mengikut Kristus. Melalui tema ini, kita diajak untuk memusatkan pendengaran batin kita pada suara Kristus, mengenalnya lebih dalam, serta menyambut panggilan Tuhan untuk mengikutnya dan menjadi berkat bagi sesama. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Allah Bapa dalam diri putranya Tuhan Yesus Kristus memanggil saudara dan saya untuk menapaki perjalanan hidup dalam penyertaan kasih-Nya. Ia memberikan petunjuk dan arah hidup seturut yang Kristus teladankan bagi kita. Marilah kita merenungkan di dalam hati. Apakah diri kita seutuhnya sungguh-sungguh terbuka untuk mendengarkan dan menyambut panggilan Tuhan? Apakah diri kita pun sudah dan terus mencerminkan nilai-nilai hidup sesuai yang Kristus teladankan? Ataukah dosa yang malah muncul dalam sikap hidup kita? Mari merenungkannya di dalam doa secara pribadi. Mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pusat kehidupan kami. Kami datang dalam kerendahan hati. Kami mengaku bahwa kami terkadang enggan membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan suara-Mu. Kami terkadang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus teladankan. Dengan segenap hati, kami memohon pengampunan-Mu. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan, berikan kembali waktu bagi kami untuk belajar firman Allah pada kebaktian minggu pada hari ini. Berkatilah para hamba-Mu yang akan baca Alkitab, yang melantunkan Mazmur, yang beritakan firman Tuhan, supaya oleh yang mereka kerjakan kami semua boleh memperoleh firman Tuhan dengan jelas. Dan oleh itu kami dimungkinkan untuk menjalani hidup kami, mengenal Engkau dengan semakin baik, mengenal panggilan kami, dan mengerjakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pun umat Tuhan yang mengikuti kebaktian dari tempat masing-masing, supaya meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kami diikatkan oleh satu roh dan oleh kesempatan berbakti pada waktu yang sama pada saat ini. Bersabdalah ya Allah, karena kami sungguh rindu mengenal kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 49 ayat 1-7. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku.
Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku, Dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. aku sangat menantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Ia mengangkatku dari lubang kebinasaan. Dia mengangkatku dari lumpur rawa. Ia tempatkan kakiku di atas bukit batu, Menetapkan langkahku. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Ia berikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. banyak orang akan melihatnya dan kan jadi takut. Dan percaya kepada Tuhan.
Tuhan. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Bahagia orang yang menaruh kepercayaannya, Yang percaya pada Tuhan Allah, tak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, yang menyimpang kepada kebohongan. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Banyak karya ajaib telah Kau lakukan kepada kami, tak ada yang sejajar dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, Tapi jumlahnya besar tak terhitung. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. Engkau tidak berkenan pada korban sembelihan, tapi Kau telah buka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidaklah Engkau tuntut dariku. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriakku, meminta tolong. lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam kitab tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku sangat menantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku,
keadilan di dalam cobaan yang besar. Bahkan tidak ku tahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriaku, meminta tolong. Keadilan tidaklah ku sembunyikan di hatiku, keselamatanmu aku bicarakan. Kasih dan kebenaranmu tak ku diamkan kepada jemaah yang besar. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku, dan Ia mendengar teriaku, meminta tolong. Bacaan kedua terambil dari surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal pertama ayat 29 sampai ayat 42. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan
Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian, ia inilah Anak Allah. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah Anak Domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Demikian Injil Tuhan kita, yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, panggilan untuk mengikut Tuhan tidak datang secara mendadak, secara tiba-tiba dalam hidup kita. Tuhan melakukannya sejak kita berada dalam kandungan ibu kita. Dan itulah yang dialami oleh Yesaya, sebagaimana dicatat dalam Yesaya pasal 49 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi saudara-saudara, sejak awal hidup kita, Tuhan telah memanggil kita untuk maksud dan tujuan tertentu di dalam hidup kita. Ini hal pertama yang saya berharap kita ingat sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita. Yaitu apa? Tuhan telah memanggil kita sejak berada di dalam kandungan ibu. Untuk apa? Untuk tujuan tertentu, untuk maksud tertentu, untuk mengerjakan hal-hal khusus bagi Allah. Jadi, tak ada orang yang tidak memiliki panggilan hidup. Semua orang tanpa kecuali memilikinya, dan itu sudah Tuhan berikan sejak di dalam kandungan. Tuhan bahkan memberikan panggilan khusus kepada setiap orang, kepada saudara dan saya. Demikian dituliskan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 49 ayat 5-6. Saya kutipkan, dengarkanlah firman Tuhan.
Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allah yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan. Saudara-saudara, kepada Yesaya Tuhan memberikan panggilan khusus. Panggilan khusus yaitu apa? Menjadi hamba Tuhan dan memberitakan keselamatan sampai ke ujung bumi. Meskipun demikian, manusia, saudara dan saya, tidak serta-merta mengenal dan menyadari panggilan itu. Dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 10-11 dicatat demikian, dengarkanlah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Saudara-saudara perhatikan, bukan saja manusia tidak mengenal Allah, ya, manusia bahkan menolak Tuhan. Meskipun Allah telah datang, Allah memberikan panggilannya, ada kegelapan yang menutupi hati manusia. Maka apa yang diperlukan, apa yang kita perlukan saudara-saudara, supaya panggilan yang sudah sejak ada dalam kandungan ibu kita itu dapat kita kenal dan dapat kita sadari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk mengenal, menyadari panggilan itu dibutuhkan kesediaan untuk mendengarkan, kesediaan untuk mendengarkan. Pertama-tama tentu adalah mendengarkan suara Tuhan sendiri. Inilah yang dilakukan oleh atau terjadi dalam diri Yohanes Sang Pembaptis. Sebagaimana ditulis dalam Yohanes 1 ayat 33 sampai 34. Saya kutipkan kembali firman Allah, dengarkanlah firman Tuhan. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman, perhatikan, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Perhatikan saudara-saudara, Yohanes pada awalnya tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika ia melihat roh turun ke atas Yesus, roh turun ke atas Tuhan Yesus, ia segera mengingat yang difirmankan Allah kepadanya. Dan berdasarkan ingatan akan firman Allah itulah yang telah ia dengarkan secara langsung dari Tuhan itu, Yohanes segera mengenal Yesus. Ingatannya pada firman Allah itu menunjukkan bahwa Yohanes benar-benar menyimak, menghayati firman Tuhan. Ia sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik, memahami dengan benar, menghayati dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Nah saudara-saudara, kalau saudara dan saya belum mengenal panggilan khusus kita yang datang dari Allah, maka baiklah kita merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Tuhan memang tak lagi bicara secara langsung kepada kita seperti kepada Yohanes. Namun kepada kita, kepada saudara dan saya, telah tersedia kitab suci Alkitab. Kita punya Alkitab yang kita bisa peroleh dengan mudah. Di dalamnya ada firman Allah, inilah firman Allah. Maka baca dan galilah kitab suci. Baca dan galilah Alkitab. Pahami isi Alkitab dengan benar.
hayati dengan sungguh-sungguh, dan kaitkanlah itu dengan hal-hal yang dialami di dalam keseharian kita, yang kita lihat, yang kita alami, yang kita jumpai dalam perjalanan kita waktu demi waktu. Dalam proses itu sambil berdoa kepada Tuhan, niscaya kita akan menyadari panggilan Tuhan yang khusus kepada setiap kita, kepada saudara dan saya. Saudara, panggilan khusus itu dapat juga kita kenali dan dapat kita sadari dengan mendengarkan pesan atau petunjuk dari para hamba Tuhan. Dua orang murid Yohanes mengikut Yesus dan kemudian mengenali panggilan khusus mereka setelah mereka mendengarkan perkataan Yohanes, guru rohani mereka. Ini dicatat dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 37. Saya kutipkan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya, dan ketika melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara-saudara, penting bagi kita untuk mendengarkan dan menyambut dengan antusias pesan atau ajakan yang diberikan atau yang datang dari para hamba-hamba Tuhan di tempat kita masing-masing. Ketika pendetamu misalnya mengajakmu untuk terlibat dalam kegiatan atau pelayanan tertentu, sambutlah itu dengan antusias. Sebab boleh jadi bahwa kegiatan atau pelayanan yang engkau diajak untuk terlibat di dalamnya itu adalah panggilan khususmu. Atau melalui kegiatan atau pelayanan itu engkau akan mengenal dan kemudian menemukan panggilan khususmu dari Tuhan. Atau setidaknya melalui kegiatan atau pelayanan itu engkau akan menjadi semakin tekun, semakin bergiat di dalam mengikut Tuhan. Kalau toh panggilan khusus itu tetap belum ditemukan juga. Jangan abaikan. Sambutlah dengan antusias ajakan-ajakan dari hamba-hamba Tuhan di jemaatmu untuk terlibat dalam pelayanan. Saudara, panggilan khusus dapat juga kita kenali dan sadari melalui perkataan atau kesaksian saudara kita atau sesama kita. Itulah yang dialami oleh Simon Petrus. Andreas bersaksi kepadanya bahwa ia dan Yohanes telah menemukan Mesias. Mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai 42. Saya bacakan, dengarkanlah firman Tuhan. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Dan kita ketahui kemudian hari bahwa Simon menjadi pengikut Yesus yang setia dan menjadi murid yang paling menonjol serta berani. Ia bahkan menjadi soko guru di Yerusalem, menjadi pemimpin para murid yang lain setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan murid yang hebat ini, yang di soko guru ini, mengenali panggilannya dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh kesaksian saudaranya, yaitu Andreas, bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, kita perlu menyimak dengan baik kesaksian sesama kita, saudara kita yang telah mengikut Tuhan dengan tekun dan sungguh-sungguh, serta yang telah menemukan panggilan khusus mereka dari Tuhan. Sebab boleh jadi melaluinya
kita akan menyadari dan kemudian menemukan panggilan khusus kita dari Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, selamat mendengar, mengenal dan mengikuti Yesus. Dan selamat menemukan panggilan khususmu dalam mengikut Dia. Tuhan menolong kita. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Firman Tuhan telah menyapa kami. Kami diteguhkan untuk senantiasa mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus sepanjang perjalanan hidup kami. Namun kami menyadari hal ini tidak mudah ya Tuhan. Karenanya kami mohon Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, hingga kami memaknai dan menghidupi panggilan untuk menjadi pengikut-Mu yang setia dimanapun Tuhan menempatkan kami berada. Saat ini kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Allah kami yang baik. Kami hendak menyatukan hati memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang masih diperhadapkan pada pergumulan yang tidak mudah karena krisis pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia ini. Kami mengingat mereka yang bergumul karena sakit,
mereka yang mengalami kehilangan, yang berduka cita, mereka yang juga terus berjuang menata kehidupan, maupun mereka yang menghadapi ketidakpastian di dalam hidup ini. Di tengah pergumulan demi pergumulan yang masih mewarnai perjalanan hidup kami, hanya kepadamulah Sang Sumber pengharapan, Tuhan kami Yesus Kristus kami bersandar. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menolong kami untuk menemukan jalan keluar yang terbaik, yang sanggup memulihkan dari pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Di dalam doa bersama kami saat ini, kami juga berdoa bagi kehidupan gereja Tuhan di seluruh Indonesia, secara khusus bagi gerejamu, Gereja Kristen Indonesia. Di tahun yang baru, dengan semangat yang baru, kami mau terus mengarahkan hidup kami hanya kepadamu, Kristus Sang Kepala Gereja. Sehingga kehadiran gereja yang telah mengalami berkat dari Tuhan juga dapat terus memberkati banyak orang, dan gerejamu dapat menghidupi panggilannya di tengah dunia yang terus berubah saat ini. Kami juga bersatu hati berdoa bagi para pelayan Tuhan, supaya setiap kami tetap diberikan kesatuan hati, diberikan sukacita dan semangat untuk melayani, sehingga dapat terus mempersembahkan yang terbaik. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada akhirnya, tak lupa kami hendak berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Anugerahkanlah hikmat dari Tuhan, supaya mereka dapat terus mengupayakan yang terbaik bagi kedamaian dan keutuhan bangsa ini. Ajarlah kami juga sebagai bagian dari warga negara Indonesia untuk terus memaknai panggilan yang Tuhan percayakan untuk bertanggung jawab demi kebaikan bangsa Indonesia. Inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, kini saatnya kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Dipenuhi oleh kasih
nama Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Dengan rahmat yang besar, Engkau mencukupkan dan menjaga hidup kami. Pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur. Terimalah ya Allah, tolonglah kami untuk hidup benar, seturut maksud dan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat menyambut panggilan-Mu dengan penuh sukacita, serta setia mengikuti jejak teladan Kristus untuk mewartakan kasih dan menjadi berkat bagi sesama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarlah suara Allah dalam pergulatan hidupmu di dunia. Kenalilah lebih dalam kasih-Nya di tengah berbagai peristiwa hidup yang engkau alami. Setialah mengikutinya sampai selama-lamanya dan jadilah berkat bagi sesama. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita sambut berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian, sekarang dan selamanya.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.